Iri hatikah kamu oleh karena aku murah hati? Salam, salam sejahtera, salam Katolik sejati untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu, Saudara-saudari selalu dalam bersukacita, dalam keadaan sehat-sehat dimanapun Anda berada. Amin. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan sabda Tuhan dari Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan 16. Banyak orang bertanya atau merasa bingung dengan ungkapan Yesus yang mengatakan, demikianlah yang pertama menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu atau yang pertama. Itu bisa kita temukan di dalam Matius bab 20 ayat 16. Nah, bahan permenungan kita ambil dari Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan ayat 16. 16 itu akhirnya, penutupnya. Judul dari perikop ini adalah perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Nah, suatu ketika Yesus berbicara tentang kerajaan Allah, dan dia mengatakan bahwa kerajaan Allah itu seumpama seperti ini. Suatu ketika seorang tuan pemilik kebun anggur keluar dari rumahnya pagi-pagi mencari pekerja di kebun anggurnya, dan mereka sudah sepakat bahwa akan diberi upah sehari sedinar atau sedinar satu hari. Itulah harga upah mereka selama satu hari. Demikianlah mereka sepakat, dan lalu orang-orang upahannya pergi bekerja di kebun anggur. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar lagi dan melihat orang-orang yang sedang pengangguran. Lalu kemudian ia juga menyuruh orang itu pergi untuk bekerja di kebun anggurnya dengan janji akan diberikan upah yang layak untuk dia. Lalu jam 12 dan jam 3 sore dia keluar lagi dan melihat orang yang sedang pengangguran juga, dan kemudian menyuruh mereka pergi untuk bekerja di kebun anggurnya. Yang terakhir, lalu si tuan itu keluar lagi dari rumahnya pada pukul 5 sore dan melihat orang-orang ada yang tidak bekerja selama seharian. Si tuan bertanya, "Mengapa kamu tidak bekerja selama seharian? Mengapa kamu di sini saja?" Lalu mereka menjawab, "Tidak ada orang yang mau mengupah kami. Kalau begitu, pergilah ke kebun anggurku, bekerjalah, akan diberikan upah yang layak." Orang itu pun pergi bekerja. Ketika malam telah tiba, si tuan menyuruh para mandornya untuk memanggil seluruh upahan itu, para pekerja itu. Dan yang pertama dipanggilnya adalah yang masuk terakhir, dan diberikan upah kepada mereka 1 dinar. Demikian juga yang masuk jam 3 sore, jam 12 siang, jam 9 pagi, dan yang bekerja sejak dari awal hari jam 8 menurut kebiasaan orang mulai bekerja. Diberikan kepada mereka semua 1 dinar. Melihat tindakan si tuan pemilik anggur itu, tentu mereka yang masuk pukul 8 atau pukul 9 atau yang lebih dulu dari yang terakhir itu pasti akan merasa iri hati atau cemburu. Harusnya kepada kami diberikan lebih banyak. Dan itu mereka ungkapkan kepada si tuan. Mengapa kepada dia yang masuk
atau yang hanya bekerja 1 jam, tetap kamu berikan 1 dinar. Sementara kami sudah bekerja sejak dari awal hari sampai merasakan teriknya panas matahari, tetapi kamu memberi 1 dinar saja. Lalu si tuan menjawab, adakah saya berlaku tidak adil kepada kamu? Kita sudah sepakat bahwa upah yang akan kalian terima adalah 1 dinar 1 hari. Dan saya sudah memberikan upah yang kita sepakati itu kepada Anda. Maka pergilah dan nikmatilah apa yang diberikan kepadamu. Nikmatilah upahmu. Saya tentu tidak berlaku tidak adil kepada kalian, karena memang sudah kita sepakati 1 dinar 1 hari. Atau iri hatikah kamu oleh karena aku murah hati? Lalu dikatakan selanjutnya oleh Yesus, demikianlah yang pertama menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu atau menjadi yang pertama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, menarik apabila kita merenungkan perumpamaan yang diberikan oleh Yesus ini tentang sikap si tuan pemilik anggur, yang dalam permenungan saya sebagai Tuhan Allah, pemilik alam semesta dan segala isinya. Para pekerja-pekerja itu adalah kita semua, manusia atau para pelayannya dan lain sebagainya, yang disuruh untuk bekerja di kebun anggurnya. Dan para mandornya itu adalah para malaikat Allah, yang disuruhnya untuk memanggil mereka, memanggil para pekerja itu atau kita menghadap kepada Allah, menerima upah atas apa yang telah kita kerjakan di kebun anggurnya atau di dunia ini. Kita tentu harus mengingat bahwa perumpamaan ini diberikan oleh Yesus adalah ketika dia berbicara tentang kerajaan Allah, yang tentunya baru kita peroleh pada saat kita dipanggil oleh para malaikatnya menghadap kepada Allah Bapa. Siapa-siapa yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Menurut perikop ini semua orang yang mau bekerja di ladang atau di kebun anggurnya. Soal siapa yang pertama dan siapa yang terakhir itu lain soal. Tetapi menurut permenungan saya, upah yang diberikan adalah kerajaan Allah. Upah yang diberikan adalah kerajaan Allah, yang dalam perumpamaan ini adalah 1 dinar. Kerajaan Allah sudah puncak dari segalanya, sama, satu dan sama. Dan itulah upah yang akan diberikan kepada semua orang yang mau mendengar panggilan Yesus, panggilan Allah, dan mau bekerja di kebun anggurnya, menjadi muridnya, dan lalu kemudian bekerja dengan sungguh-sungguh di kebun anggurnya itu. Maka mereka akan diberi upah 1 dinar, atau diberi upah untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi di sini yang menjadi bahan perdebatan kerap adalah ungkapan yang pertama jadi yang terakhir dan yang terakhir menjadi yang pertama. Kita tahu dengan demikian bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu ternyata tidak ditentukan oleh siapa lebih dulu mau memberi diri dibaptis dan menjadi pengikut Kristus. Itu bukan menjadi penentu dari perikop Injil ini menurut permenungan saya.
Yang menjadi penentu adalah apakah dia setelah dibaptis dan menjadi murid Kristus sungguh-sungguh melakukan perintah Kristus, perintah Allah di dalam hidupnya, dan berlaku adil, lalu kemudian bekerja dengan sungguh-sungguh sebagai pelayan di dalam karya keselamatan Allah. Itu yang menjadi penentunya. Soal siapa yang lebih dulu menjadi seorang murid Kristus itu tidak menjadi penentu. Bahkan dikatakan jam 5 sore itu menunjukkan bahwa ya di akhir hidup. Sebentar lagi sudah mau gajian itu. Biasanya orang gajian itu jam 5 sore berakhir bekerja. Dan di situ masuk orang bekerja dan tetap diberi ganjaran upah yang layak, yaitu 1 dinar. Dalam arti diberikan keselamatan oleh Allah. Maka saudara-saudari yang terkasih, orang yang terakhir masuk itu bisa menjadi yang pertama karena dia sungguh polos hatinya, karena dia sungguh-sungguh memiliki hati yang tulus untuk kembali kepada Dia yang menciptakannya. Sementara orang-orang yang sejak dari pagi, sejak dari awal kehidupannya sudah menjadi seorang murid Kristus, menjadi cemburu atas apa yang dilakukan oleh Allah. Ketika kecemburuan menyelimuti hati kita, keiri hatian ada di dalam diri kita, pada saat itu kita menjadi yang terakhir. Kita menjadi orang yang kita tahu bahwa iri hati dan kecemburuan itu adalah nilai yang tidak baik, yang tidak diajarkan oleh Yesus kepada kita. Apakah di dalam realitas hidup kita sering terjadi hal seperti ini? Sering, sangat sering. Kita juga sebagai murid Kristus kerap merasa cemburu atas tindakan-tindakan gereja kepada orang-orang tertentu yang sudah di akhir hidupnya baru mengakui Kristus sebagai penyelamat, baru memberi dirinya dibaptis dan mengaku dosa. Kita merasa cemburu, dia itu kan gak pernah ke gereja selama ini, dan lain sebagainya. Pada saat berbicara seperti itu, kita sudah dinodai oleh dosa. Harusnya bagaimana? Harusnya kita bergembira, harusnya kita bersuka cita, karena saudara kita yang selama ini jauh dari jalan Tuhan, ternyata akhirnya dia bertobat lalu memberikan dirinya dibaptis, mengakui Kristus sebagai penyelamat hidupnya. Kita justru harusnya bergembira dan bersuka cita. Kalau seperti itu pemikiran kita, maka kita tidak akan dilewati oleh orang yang baru bertobat itu. Kita akan tetap menjadi yang pertama. Kita akan tetap berada di posisi kita yang semula, tidak akan dilewati oleh orang lain. Maka para saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dengan demikian kita memang merasa ada ketidakadilan, tetapi kita tidak berbicara itu di sini karena Allah berhak untuk memberikan apa yang Dia miliki kepada siapapun saja yang dikasihinya, yang mau memberikan dirinya untuk menjadi pengikutnya kapanpun itu. Maka tangannya selalu mengulurkan kasih, mengulurkan kebaikan, menunggu kedatangan kita agar kita dirangkulnya kembali. Itulah kasih Allah yang tiada tara, yang tidak berkesudahan. Dia sungguh-sungguh murah hati. Maka dikatakan, iri hatikah kamu karena aku murah hati? Sebaiknya kita tidak perlu iri hati, oleh karena kita itu sungguh-sungguh berharga di mata Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari, yang kedua, mengapa ini dikatakan Yesus dalam konteks membicarakan kerajaan Allah, ialah juga mau mengatakan bahwa apakah orang yang
terlebih dahulu dipanggil oleh Allah dari dunia ini, yang terlebih dahulu sudah mendahului kita dari dunia ini menghadap kepada Allah Bapa. Maksudnya sudah lebih dulu meninggal. Apakah mereka secara otomatis akan lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga dibanding kita yang datang terakhir? Belum tentu. Belum tentu. Bisa saja orang yang terlebih dahulu dipanggil oleh Tuhan, lalu kemudian saya dipanggil berikutnya, saya lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi, tergantung kepada cara hidup saya selagi masih hidup di dunia ini. Tergantung kepada perilaku hidup saya selama masih hidup di dunia ini. Tergantung kepada kecenderungan hati dan pikiran saya melihat, memandang orang-orang lain. Kalau saya cenderung melihat orang lain negatif, maka orang yang terakhir dipanggil oleh Allah bisa saja akan mendahului saya. Bisa saja akan terlebih dahulu menjadi yang pertama diselamatkan atau masuk ke dalam kerajaan surga. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua sudah menjadi murid-murid Kristus, sudah menjadi milik kepunyaan Kristus, sudah dipersatukan dengan gereja, dengan tubuh mistik Kristus. Maka mari kita mempertahankan iman kita dengan menunjukkan bagaimana beriman yang benar kepada sesama kita, yaitu dengan cara membantu, menolong sesama, membagikan kasih cinta kepada sesama, memberikan kesaksian atas pengalaman hidup kita kepada sesama, dan juga bermurah hati terhadap siapapun saja yang membutuhkan pertolongan kita. Itulah murid-murid Kristus yang tidak akan pernah kelak dilewati oleh siapapun. Dia akan tetap menjadi yang pertama. Dia akan tetap menjadi berada di posisinya tanpa dilewati oleh siapapun juga. Karena kehidupannya di dunia ini adalah benar. Karena kehidupannya di dunia ini sungguh-sungguh bermurah hati, dan dia memegang teguh imannya akan Yesus Kristus, akan Allah Bapa. Dia setia kepada Allah Bapa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apakah ini sulit? Tentu tidak. Mari kita mengatur hidup kita, mengatur hati, mengatur budi kita agar terarah senantiasa kepada iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Penyelamat hidup kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekarang dan selama-lamanya. Amin.